Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Lestari Halilintar, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada modul 2.3 ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Coaching merupakan proses pembinaan kepada seseorang yang bertujuan untuk membantu memperdayakan dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Coaching berorientasi terhadap masa depan dan tindakan dibandingkan dengan fokus pada masa lalu. Coaching membantu seorang agar memahami bagaimana perilaku mereka dapat memberikan kontribusi terhadap situasi yang sedang berjalan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Cakapan berbasis coaching menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu cemas, optimis, gembira, dan tertarik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP saat mempraktikkan proses menggunakan alur cerita dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi. Kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah menanyakan pertanyaan berbobot dalam melakukan coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur cerita, baik sebagai coach, sebagai coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas,
Tapi harus ada percakapan pra-observasi dan juga pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berinisiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan coaching yang harus memaksimalkan potensi agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness menjadi lebih kondusif untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Coach harus menerapkan teknik tersebut. Seorang coach harus menerapkan teknik kehadiran penuh saat melakukan dan proses coaching. Kehadiran penuh konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul informasi yang dapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, yaitu faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran sesuai dengan suasana kebersamaan sekolah yang mendukung
bisa jadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.